kita. Selamat datang di pembelajaran mata kuliah kecerdasan buatan. Sekarang, mari kita bahas salah satu fungsi paling dasar dalam sistem AI, yaitu mengakuisisi data. Kita sudah tahu bahwasannya AI membutuhkan data untuk bisa belajar dan memberikan hasil yang berguna. Oleh karena itu, langkah pertama yang sangat penting adalah mengakuisisi data. Tanpa data yang berkualitas dan relevan, tidak ada algoritma AI yang bisa belajar atau memberikan output yang tepat. Data ini bisa datang dari berbagai sumber seperti sensor, video, audio, atau database yang besar yang berisi informasi terkait. Di dunia AI, pengumpulan data ini sangat penting karena ada data yang buruk akan menghasilkan model yang buruk juga. Sekarang mari kita lihat beberapa fungsi utama dalam kecerdasan buatan atau AI dan area-area yang terlibat. AI bukanlah satu bidang yang tunggal, melainkan sebuah gabungan dari beberapa disiplin ilmu yang bekerja sama untuk menciptakan sistem yang cerdas. Di dalam AI ada beberapa area yang berkembang pesat, yang masing-masing memiliki tujuan dan aplikasi tertentu. Yang pertama ada computer vision atau visi komputer. Ini adalah kemampuan AI untuk memahami dan menginterpretasikan gambar dan video. Misalkan, dalam kendaraan otonom, sistem AI menggunakan computer vision untuk membaca jalan dan mengidentifikasi objek yang ada di sekitar mobil. Yang kedua ada Natural Language Processing atau NLP. Jadi NLP ini memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa alami. Misalnya, aplikasi seperti asisten virtual seperti Siri atau Alexa. Menggunakan NLP untuk memahami perintah suara kita dan memberikan respon yang sesuai. Yang ketiga ada robotics. AI dalam robotika memungkinkan mesin untuk berinteraksi dengan dunia fisik. Contoh nyatanya adalah robot yang digunakan dalam industri untuk menyelesaikan tugas yang berulang atau di tempat-tempat yang berbahaya bagi manusia, seperti ruangan berbahaya atau ruangan yang terkontaminasi. Yang keempat ada machine learning dan deep learning. Disinilah data dan pembelajaran datang berperan. Melalui machine learning, AI dapat mempelajari pola dari data yang diberikan dan membuat keputusan berdasarkan pola tersebut. Deep learning, yang merupakan cabang dari machine learning, mengacu pada penggunaan jaringan saraf tiruan untuk menganalisis data dalam lapisan-lapisan yang lebih mendalam dan lebih kompleks. Yang kelima ada knowledge representation and reasoning. Ini berkaitan dengan cara AI menyimpan, mengorganisir, dan menalar berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, sehingga sistem dapat mengambil keputusan secara cerdas dan adaptif. Seperti yang telah dibahas, pengumpulan data adalah langkah pertama yang penting dalam pengembangan sistem AI. Namun, pengumpulan data bukanlah pekerjaan yang mudah. Data yang dikumpulkan harus terorganisir dengan baik, bersih, dan relevan dengan tujuan AI. Pada tahap ini, kita harus memastikan bahwasannya data yang dikumpulkan bukan hanya sejumlah angka atau gambar yang mentah, tapi data yang telah diproses untuk siap disajikan dan digunakan dalam pelatihan model AI. Sebagai contoh, data gambar dalam aplikasi pengenalan wajah itu harus melalui pre-processing. Jadi, pre-processing ini merupakan tahap peningkatan kualitas gambar, mengurangi noise, atau bahkan memotong bagian gambar yang tidak relevan. Misalkan gambarnya kurang bersih, kita bersihkan. Misalkan gambarnya kurang dirotasi, kita rotasikan agar banyak variasi. Selain itu, dalam dunia AI yang terus berkembang, proses mengakuisisi data tidak pernah berhenti. Data yang terus bertambah seiring waktu dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan model AI agar lebih cerdas dan lebih relevan dengan perkembangan yang lebih ada. Hal ini membuat AI menjadi sistem yang dinamis dan adaptif, seiring bertambahnya jumlah data yang ada. Setelah data terkumpul dan dipersiapkan, AI harus bisa belajar dan menalar dari data tersebut. Machine learning adalah metode utama yang digunakan untuk hal ini. Di dalam machine learning, sistem AI mencari pola-pola dalam data untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa perlu diprogram dengan langkah-langkah yang eksplisit. Sebagai contoh, dalam aplikasi pengenalan gambar, AI dapat belajar mengenali wajah berdasarkan gambar yang diberikan.
Semakin banyak data yang dipelajari, semakin akurat model AI tersebut dalam mengenali wajah, bahkan dalam kondisi yang berbeda atau tidak biasa. Deep learning yang merupakan cabang dari machine learning bekerja lebih dalam lagi. Dengan menggunakan jaringan saraf tiruan, deep learning memungkinkan AI untuk mengidentifikasi pola yang lebih kompleks dan tersembunyi dalam data yang sangat besar. Ini sangat berguna dalam tugas-tugas seperti pengenalan suara, penerjemahan bahasa otomatis, dan pengenalan objek dalam gambar. Fungsi berikutnya yang sangat penting dalam sistem AI adalah interaksi dengan lingkungan. Dalam banyak aplikasi AI, terutama dalam robotika dan kendaraan otonom, sistem AI tidak hanya belajar dari data yang ada tetapi juga berinteraksi dengan dunia fisik di sekitar mereka. Misalnya, sebuah robot yang dirancang untuk membantu di pabrik harus dapat bernavigasi di ruangan kerja, berinteraksi dengan objek-objek, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Ini memerlukan kemampuan untuk berkomunikasi dengan lingkungan fisik dan memproses informasi secara real-time. Dalam kendaraan otonom, kendaraan harus bisa berinteraksi dengan objek di jalan, membaca tanda lalu lintas, atau menghindari kecelakaan. Interaksi ini membutuhkan penggunaan sensor seperti kamera, radar, atau LiDAR yang memberikan input ke sistem AI untuk menilai keadaan di sekitar dan membuat keputusan yang cerdas dalam waktu yang singkat. Kembali ke pengumpulan data, yang adalah fondasi dari semua langkah-langkah selanjutnya. Tanpa data yang berkualitas dan relevan, model AI tidak bisa menghasilkan hasil yang memadai. Oleh karena itu, setiap aplikasi AI memerlukan perhatian yang sangat besar pada tahap ini. Pengumpulan data adalah langkah pertama dan paling penting, dan kualitas data yang dikumpulkan akan menentukan keberhasilan keseluruhan sistem AI. Pada tahap ini kita juga harus memastikan bahwasanya data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi dunia nyata yang ingin dihadapi oleh sistem. Misalnya, dalam aplikasi kendaraan otonom, data pengemudi manusia atau objek di jalan harus sangat beragam agar sistem dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi yang memungkinkan terjadi di jalanan. Proses pengumpulan data melalui sensor ini memungkinkan AI untuk mentransformasi persepsi menjadi data yang dapat diproses. Dengan data ini, AI dapat melakukan analisis dan pengambilan keputusan yang relevan. Bayangkan jika kita sedang berada di lingkungan baru, kita menggunakan penglihatan untuk melihat objek, pendengaran untuk mendengarkan suara, dan sentuhan untuk merasakan tekstur. Begitu juga dengan AI, yang menggunakan sensor untuk mengumpulkan data dari lingkungan dan memprosesnya. Proses ini terjadi dalam beberapa area AI, diantaranya adalah NLP dan audio. Dalam bidang ini, AI mengumpulkan suara dan ucapan untuk menganalisis bahasa manusia. Contohnya aplikasi adalah asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant, yang menangkap suara dan mengubahnya menjadi data teks yang dapat dipahami oleh sistem AI untuk memberikan respon yang sesuai. AI juga menggunakan computer vision untuk memahami gambar dan video yang diperoleh dari sensor visual, misalkan kamera, yang digunakan untuk pengenalan wajah, pengenalan objek, atau bahkan penginderaan satelit, yang dapat mengumpulkan gambar dari langit untuk analisis yang lebih mendalam. Sensor ini menggunakan gambar menjadi data yang bisa dianalisis oleh algoritma. Robotic and sensor. Dalam robotika, sensor fisik memainkan peran penting dalam memberikan data tentang kondisi fisik ruangan. Robot dapat menggunakan sensor untuk mendeteksi suhu, gerakan, sentuhan, gravitasi, dan masih banyak lagi. Misalnya, suhu robot memungkinkan robot untuk memonitor suhu lingkungan, atau sensor gerakan membantu robot menghindari halangan saat bergerak di ruang yang penuh dengan objek. Di sini kita akan membahas tentang dataset, yaitu kumpulan data yang berfungsi sebagai contoh atau sampel dari jenis data tertentu yang digunakan dalam pelatihan sistem AI. Dataset adalah inti dari proses pembelajaran AI karena disinilah sistem mendapatkan data yang diperlukan untuk mempelajari pola dan membuat prediksi. Ada dua jenis dataset utama yang digunakan dalam AI. Yang pertama adalah structure data atau data terstruktur. Data terstruktur adalah data yang disajikan dalam format yang terorganisir dengan baik, seperti tabel, spreadsheet, atau database. Contoh data terstruktur termasuk data numerik, tanggal, dan teks yang diformat. Data ini mudah untuk diproses dan dianalisis oleh algoritma AI karena memiliki format yang terdefinisi dengan jelas, memungkinkan pengolahan yang efisien.
Yang kedua adalah unstructured data atau data tidak terstruktur. Di sisi lain, data tidak terstruktur mencakup informasi yang lebih kompleks dan kurang terorganisir. Contoh dari data tidak terstruktur meliputi gambar, audio, video, dan teks bebas. Data ini tidak langsung masuk ke dalam format yang dapat diproses oleh komputer tanpa proses tambahan. Misalnya, gambar membutuhkan pemrosesan melalui computer vision, sementara teks bebas memerlukan teknik NLP atau Natural Language Processing untuk mendapat dipahami oleh AI. Ada dua cara utama untuk membuat dataset, yaitu yang pertama adalah manually created atau dibuat secara manual. Beberapa dataset diciptakan dengan cara manual. Ini melibatkan pengumpulan data oleh manusia melalui input atau pencatatan data secara langsung. Contoh dataset yang dibuat secara manual adalah tabel spreadsheet yang mengandung data transaksi atau informasi produk yang diinputkan oleh pengguna. Pengumpulan data manual ini dapat menjadi sangat labor intensif dan rentan terhadap kesalahan manusia. Tetapi tetap penting, terutama untuk data yang sangat spesifik dan membutuhkan pengawasan langsung. Yang kedua ada automatically collected atau dikumpulkan secara otomatis. Di sisi lain, beberapa dataset dapat dikumpulkan secara otomatis, biasanya menggunakan sensor, scraping web, atau sistem otomatis lainnya. Dalam konteks ini, data bisa langsung ditarik dari internet, bisa juga dari sensor robotik, atau juga bisa bahkan dari platform sosial media seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya untuk mendapatkan data dalam jumlah besar dan dalam waktu yang lebih singkat. Misalkan data yang dikumpulkan dari kamera atau sensor kendaraan adalah contoh data yang secara otomatis dikumpulkan dan langsung digunakan untuk melatih model AI. Pengumpulan data juga dapat dilakukan melalui proses sensing the environment atau merasakan lingkungan. Dalam hal ini, sistem AI menggunakan sensor untuk menangkap data dari lingkungan fisik di sekitarnya. Sensor ini bisa berupa perangkat yang memantau suhu, gerakan, tekanan, atau gambar, dan video. Data ini kemudian diteruskan ke sistem AI untuk dianalisis dan digunakan untuk mengambil keputusan. Contohnya adalah robot. Robot yang dilengkapi dengan sensor gerakan dan sentuhan untuk mengumpulkan informasi tentang objek dan kondisi sekitarnya. Data yang terkumpul akan digunakan oleh robot untuk menavigasi dan melakukan tugas-tugas spesifik, seperti mendeteksi suhu atau gerakan tertentu. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bagaimana cara mendapatkan data yang bagus. Di mana data-data yang bisa kita dapatkan di sekitar kita mungkin bisa menjadi data andalan kita. Misalkan kita ingin mengklasifikasikan buah-buahan, kita bisa mampir ke tempat-tempat penjual buah dan kita bisa memfotonya satu persatu. Atau misalkan kita ingin membuat model AI yang mengenali hewan, kita bisa pergi ke tempat yang ada hewannya gitu ya. Nah, kemudian misalkan kita ingin membuat model untuk pengenalan kendaraan, kita bisa memfoto kendaraan yang ada di pinggir jalan dan melabeli bahwasannya misalkan ini adalah kendaraan A, ini adalah kendaraan B, ini adalah kendaraan C. Nah, dari gambar-gambar tersebut atau data-data tersebut kan merupakan data gambar. Jadi kita perlu pre-processing, di mana pre-processing ini merupakan langkah yang kita gunakan agar model siap menerima data kita. Misalkan contoh adalah data gambar. Kita memfoto gambar dengan ukuran misalkan 1980 kali 1080 pixel. Kita harus meresize gambar tersebut agar memori komputer kita tidak terlalu banyak menimpa gambarnya. Kemudian kalau misalkan kita mendapatkan data teks, kita harus merevisi teksnya, bagaimana cara menyusun teksnya, membuang kata-kata yang tidak penting agar si model AI siap menerima data tersebut. Misalkan kita ingin mendapatkan data yang lebih banyak lagi, kita bisa men-scraping web. Contohnya, kita bisa men-scraping web Twitter. Jadi di Twitter itu kalau misalkan kita ingin membuat analisis sentimen, kita perlu data yang ada pada Twitter atau juga Facebook atau juga TikTok. Nah, kita bisa melakukan scraping pada web-web tersebut. Atau lagi misalkan kita ingin mendapatkan data yang lebih bagus lagi, lebih bersih lagi, kita bisa mendapatkan di open source yang ada. Contohnya Kaggle ataupun Hugging Face atau UCI. Nah, jadi dari ketiga web tersebut tadi itu bisa menyediakan data-data yang berkualitas yang mungkin sudah dibersihkan dan sudah di-cleaning oleh beberapa developer AI sebelumnya.
Jadi untuk teman-teman, ketika ingin mencari data atau ingin mengakuisisi data, jangan lupa kita harus memperhatikan terlebih dahulu apa maksud dan tujuan data tersebut, apa gunanya fungsi data tersebut, dan apa tujuan kita membuat model AI tersebut. Sekian topik materi hari ini, dan selamat bertemu di topik selanjutnya.